Kita muda. Kita muda. Kita muda. Luar biasa. Jadi kembali saya di kampus UT di Pondok Cabe. Dan kali ini teman-teman, baik yang di ruangan ini maupun di luar sana dimanapun teman-teman berada yang menyaksikan acara ini, saya hendak bercerita kisah hidup Gracia Polii. Di mana dia ini meraih emas untuk Indonesia di ajang Olimpiade. Nah, kita sekarang lagi demam Olimpiade juga ya. Bagaimana kebanggaan kita sebagai bangsa ketika merah putih berkibar. Tetapi saya tidak ingin menceritakan Grace sebagai semata-mata atlet bulu tangkis yang mengharumkan nama Indonesia. Tapi ada kisah yang lebih menarik, lebih dramatis, lebih menginspirasi yang nanti dia akan bagikan. Karena Grace menulis atau kisah Grace ini dituliskan dalam buku berjudul Menembus Garis Batas. Saya sudah menyelesaikan bacaan saya, tapi sayang kalau hanya 1, 2, 3, 4 orang yang menikmati buku ini atau kisah di buku ini. Karena kisah ini bukan semata-mata atlet bulu tangkis ya teman-teman. Tapi bagaimana perjuangan jatuh bangun seorang atlet, seorang Gracia menghadapi tantangan dan ujian dalam hidupnya. Mulai dari masa kecil sampai kemudian dia memberikan sumbangsi yang tidak ternilai bagi Indonesia. Di sini ada semangat kebangsaan, di sini ada perjuangan dan inspirasi yang bisa saja terjadi pada diri kita. Jadi ini sifatnya universal. Nanti kita akan belajar mendengarkan bagaimana Gracia berjuang untuk bisa mewujudkan mimpinya sebagai atlet bulu tangkis yang memberikan sumbangan untuk negeri tercinta. Bagaimana kisahnya? Mari kita sambut dengan sangat meriah Gracia Polii. Halo. Silakan disapa teman-teman ini. Halo semua teman-teman, adik-adik. Aduh, saya senang banget hari ini ada di sini. Kebetulan saya kemarin baru pulang dari Paris Olimpiade. Baru ditutup ya kemarin Olimpiade Parisnya. Bukan sebagai seorang atlet, tapi sebagai seorang supporter. Supporter yang cukup dekat dengan para atletnya. Tapi dengan tugas yang bukan saja mewakili Indonesia, tapi tugas internasional ya? Iya. Oke. Jadi Sebagai orang Indonesia kita harus bisa multifungsi nggak sih? harus bisa. Multifungsi. Harus mewakili dunia, mewakili Indonesia, mewakili atletnya dan sebagainya. Baik, Grace senang sekali ya. Silakan duduk Grace. Terima kasih. Tapi tunggu, sebelum kita mulai biar semangat, kalau Indonesia itu kan selalu gimana? Siapa kita? Indonesia. Oke, gitu. boleh. Jadi Iya, boleh iya. ya, karena Boleh dong. ini kita jiwa atletnya biar keluar gitu. Walaupun kita ngomongnya bukan tentang atlet ya Bang ya, bukan tapi tentang proses perjalanan, tapi kalau di atlet tuh supaya kita semangat, kita selalu akan ada yel-yelnya. Gimana yelnya? Siapa kita? Jawabannya? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Baik, kita adalah Indonesia ya. Ya. Nah ini kan semua mata kemarin ya tertuju pada Olimpiade di Paris ya. Betul Bang. Nah tapi Grace kan dikenal dan menjadi kebanggaan kita bangsa Indonesia ketika berhasil meraih emas untuk cabang bulu tangkis tentu di Olimpiade Tokyo. Ya. Tahun berapa itu? Itu tahun 2020, judulnya Olimpiade Tokyo 2020, tapi diselenggarakan di tahun 2021 karena kita semua di sini melewati yang namanya pandemi ya Bang. Jadi semua yang event di tahun 2020 itu di cancel dan harus dipindahkan 2021.
puji Tuhan alhamdulillah itu jadi Bang. Karena waktu itu sempat hampir katanya Olimpiade Tokyo 2020 itu mau ditiadakan. Tapi akhirnya terjadi dan kita bisa dapat emas dan Indonesia bisa berprestasi pada saat itu Bang. Hidup Indonesia. Pada saat Gracia berpartner dengan siapa waktu itu? Dengan Apriani Rahayu. Dengan Apriani meraih emas, Grace umurnya berapa? Saya umurnya waktu itu umur 33 tahun, mau menuju 34. Sebagai atlet itu dianggap masih muda atau? Consider tua Bang. Karena atlet itu yang mungkin yang baru juara kemarin ya, angkat besi, dia umur 21 tahun. Apriani waktu juara Olimpiade umur 23 tahun. Jadi semua yang namanya seorang atlet itu berkarir memang dari kecil, dari usia yang masih belia. Gitu. Saya mulai bulu tangkis dari umur 5 tahun dan kebanyakan teman-teman saya juga pasti, teman-teman atlet saya mengawali karir mereka dari usia seperti itu Bang. Tunggu, mulai bermain main bulu tangkis usia 5 tahun. Yes. Meraih puncak prestasi umur 33 hampir 34. Belum genap 34 tahun sih waktu itu. Tapi ini ada cerita nanti ya, ada sebuah proses ya. Iya. Untuk bisa sukses itu ada proses. Banyak orang yang baru jatuh sekali udah gak mau bangkit. 2 kali, 3 kali dia rasanya udah kiamat. Sementara Grace berkali-kali jatuh bangun ya. Iya betul. Karena ekspektasi dalam diri saya selalu atlet tuh harus berprestasi semudah mungkin. Iya. Ya waktu umur golden age orang atlet itu di usia 20 sampai 27 tahun. Range that. Tapi benar-benar dia ada masa keemasan di usia 24, 25 seperti itu. Nah itu seharusnya usia kematangan seorang atlet di situ. Jadi saya dari kecil berekspektasinya dan berharap saya bisa berprestasi semudah mungkin. Kalau saya bisa berprestasi umur 17 tahun sudah jadi juara Olimpiade, why not gitu, kenapa enggak. Tapi dengan perjalanannya waktu dan ibaratnya sudah kecemplung pula gitu lah di bulu tangkis, there is no turning back pada saat itu, harus tetap terus berkomitmen. Hingga akhirnya di usia 33 tahun saya baru bisa jadi juara Olimpiade Bang. Jadi memang perjalanan yang panjang, perjalanan yang kadang-kadang memang saya nih dinobatkan nih sebagai belum terpecahkan di tahun 2024 ini sebagai atlet bulu tangkis peraih medali emas tertua Bang. Kadang-kadang kalau tertua kayak wah gila berarti kayak tua banget gue ya. Tapi ternyata dibalik semua itu, dibalik ada yang dia bilang tertuanya itu ternyata ada komitmen, ada grit, ada sesuatu hal yang kayak wah hebat lu ya. Lu lawannya umur 20 tahunan tapi di umur usia 33 tahun lu masih bisa berprestasi gitu. Jadi itu jadi ada bangga tersendirinya gitu loh, ada apresiasi tersendirinya pada saat itu. Iya di dunia tinju misalnya George Foreman ya, dia comeback di usia 45 tahun dan bisa menang. Itu menurut kita sesuatu yang luar biasa. Jadi ini kita nggak bicara soal wah sudah tua baru kemudian berprestasi, bukan. Karena bagaimana konsistensi ya, karena cita-cita Grace ini dari dulu waktu kecil, aku harus bisa dapat emas di Olimpiade sebagai salah satu event puncak ya, olahraga di dunia ini. Dan mimpi itu terjaga dengan baik walaupun jatuh-jatuh, bahkan ada satu momen di mana Grace hampir saja udah bilang it's done ya, selesai sudah, aku nggak akan lagi bermain bulu tangkis karena ada satu peristiwa yang disebut kartu hitam. Nanti cerita ya. Iya boleh. Grace, aku udah baca buku ini ya, nggak bisa berhenti. Ini buku sengaja aku bawa ke rumahku di desa dan aku habiskan hanya dalam 1 hari aja. Wow. Ya. Ada satu momen ya, ketika beberapa hari menjelang Olimpiade Jepang terbuka ya. Jepang terbuka London 2012 itu ya. Iya, menuju ke Olimpiade London 2012. Betul. 2012. Ya. Karena ini peristiwanya di Jepang terbuka 2011. Ya. Ini tahunnya ya, teman-teman. Sedikit aku kasih perspektif. Jadi sebelum itu Grace cedera. Cederanya nggak main-main ya, cedera berat itu ya di pergelangan tangan ini ya, tangan kanan. Rotator cuff saya. Oh di sini di ya? Sini, ya. Oh oke, di bahu.
Bahu. 9 hari menuju Jepang terbuka. Berharap itu bisa sembuh dengan segala cara lah, mau minum ramuan itu, mau terapi ini, terapi itu dan seterusnya. Tapi pada hari H ternyata nggak menyelesaikan masalah, kamu tetap nggak bisa bermain dengan tangan kanan. Iya. Akhirnya kamu pakai tangan kiri. Apa yang terjadi? Ini cedera di Taipei ya? Iya, cedera di Taipei. Jadi pada saat saya cedera itu, dokter sudah bilang memvonis saya harus berhenti selama 6 bulan, paling nggak sampai 1 tahun. Itu 2011, sedangkan olimpiadanya itu 2012. Dan kita ada di race to Olympics karena kualifikasi. Yang masuk olimpiade itu tergantung prestasi kita dari sendiri, bukan karena negara mau kirim A, B, dan C, bukan. Nah, karena dokter sudah memvonis saya harus dioperasi dan 6 bulan sampai 1 tahun saya harus berhenti bermain bulu tangkis. Saya langsung bilang saya nggak mau dioperasi, walaupun dengan keadaan rotator cuff saya ini sudah hampir putus. Jadi memang sudah tidak bisa bergerak. Saya angkat mic begini, itu nggak bisa. Jadi benar-benar hampir lumpuh Bang pada saat itu. Tapi kemudian 9 hari kemudian karena saya ada Jepang Open dan ini sangat penting untuk meraih tiket ke Olimpiade karena ada poin-poinnya. Jadi saya maksa sedemikian cara dengan kepala saya, maksudnya watak saya yang rada bebal pada saat itu. Saya bilang saya mau main. Kalau sampai di Jepang saya nggak bisa main pakai tangan kanan, terpaksa saya harus pakai tangan kiri. Dan saya harus kasih apresiasi buat partner saya pada saat itu. Dia yang pontang-panting, ngejar bola sana sini. Meliana gitu. Jauhari hari itu ya, pada saat itu, ya. Iya, sangat terganggu karena diri saya aja, saya udah bilang saya sampah Bang. Pada saat itu, saya nggak berguna gitu. Nah, kenapa harus ngotot ikut di Jepang terbuka? Karena memang harus ngejar poin ke Olimpik itu, Bang Andi. Karena mimpimu adalah Olimpiade ya? Iya, jadi setiap atlet, terutama atlet bulu tangkis kalau kita mau berprestasi paling puncak itu tertinggi adalah Olimpiade. Kita masuk di Olimpiade aja itu udah suatu kebanggaan. Jadi tapi menuju ke Olimpiade itu kamu harus melalui Jepang terbuka ini ya? Harus melalui Jepang terbuka, ada Denmark terbuka dan sebagainya. Jadi bagaimana hasil dengan tangan kiri ini? Babak pertama menang tapi babak kedua udah nggak menang Bang. Karena saya udah menyerah karena udah sakitnya luar biasa. Pakai painkiller udah nggak bisa. Jadi sempat mengalahkan pasangan dari Macau ya? Ya. Jadi cukup 1 poin itu aja, itu juga tercatat. Dicatat. Oke, tapi selebihnya kalah. Selebihnya kalah. Justru karena ada poin di Jepang terbuka pada saat itu kayak menambah poin saya untuk bisa masuk tampil di Olimpiade gitu. Masuk kualifikasi pada saat itu. Dengan banyak mujizat-mujizat yang terjadi ya Bang di perjalanannya pada saat itu gitu. Grace, ada momen, nanti kamu cerita ya. Ada momen di mana Grace ini sebenarnya nyaris tidak ada di depan kita sekarang ini. Bukan karena dia meninggal, tapi karena dia frustrasi menghadapi satu kondisi di mana ada tuduhan kecaman. Kamu dikecam oleh banyak sekali orang Indonesia hari itu ya. Iya. Kemudian bukan orang Indonesia aja mengecam Grace, tapi dunia. Internasional juga. Internasional, dan kamu rasanya hari itu hari dimana aku harus berhenti sudah, ya, udah menyerah. Yes. Cerita apa yang terjadi hari itu, Grace? Jadi pada saat itu, tadi saya udah bilang kami mengejar Olimpiade, pada akhirnya bisa masuk Olimpiade itu udah sebuah mujizat buat saya di London 2012. Tapi karena pada saat itu ada sistem yang memang baru dirubah oleh BWF, Badminton World Federation, di mana atlet-atlet itu tadinya bertanding secara eliminasi, tapi sekarang jadi grup-grup. Kayak kemarin kan ada grup A, B, C, dan D. Kita udah masuk di grup quarter final Bang. Tapi memang ada celah dari sistem itu untuk kita bisa memilih lawan. Untuk bisa kita memilih kira-kira siapa yang cocok untuk lawan. Bukan memilih lawan ya, tapi kira-kira strategi apa yang cocok supaya masuk semifinal. Karena sistemnya memang dibuat seperti itu. Kayak gitu. Tapi karena ada
sedikit drama dari negara lain, dari China sehingga itu akhirnya mempengaruhi grup saya, dan saya sudah bilang bahwa saya bermain di Olimpiade bahwa adalah untuk mau menang, menunjukkan sportivitas yang baik sebagai negarawan yang baik. Tapi tetap karena ada terlalu banyak drama pada saat itu Bang. Karena saya dicap saya tidak suportif, main sabun apa ya sekarang? Zaman dulu istilahnya nah, main itu sabun ya. apa ya namanya Bang ya sekarang? Ya pokoknya ngatur skor agar iya, ngatur kita skor, pokoknya datang ke Olimpiade seharusnya nunjukin yang terbaik, sportivitas iya, harusnya begitu. tapi kan? ini kok mainnya ogah-ogahan seperti mau main-main, buang-buang bola dan sebagainya. Sorry, ini di ajang apa ini? Kejadian? Olimpiade, di ajang di kartu hitam, sewaktu saya dapat kartu hitam itu. Olimpiade apa? Didiskualifikasi, Olimpiade London 2012. Oke, jadi hari itu China lawan Korea dulu ya? Hari itu China lawan Korea. Nah, pasangan China dan Korea ini memilih siapa lawan yang lebih mudah ditaklukkan di sini. Betul. Sehingga mereka tidak mau jadi juaranya, Iya. juara grup. Juara grup. Mereka maunya jadi runner up. Runner up grup. Jadi untuk jadi runner up kan pura-pura salah, pura-pura ini Iya. nyemesnya ini supaya kalah. Jadi disitulah ya kemudian ribut ini rame sebelum Indonesia bermain lawan waktu itu. Sebelum saya bermain lawan Korea juga. Korea juga. Gitu. Jadi China sama Korea ini dianggap main mata atau bukan main mata Iya. sebenarnya. Saling ngalah-ngalahan. Betul. Jadi pertandingannya tidak enak ditonton. Penonton yang udah bayar datang ke situ Mahal sekali, benar. Dan terjadi pada pertarungan Indonesia lawan Korea di mana Grace ada di situ. Gimana saya ada di situ? Nah, kenapa terjadi? Apa yang terjadi hari itu? Ketika lagi 0-0 Bang, Korea Indonesia. Saya nggak tahu apa yang dipikiranin Korea, dia serve, tiba-tiba serve-nya itu out Bang. Baru serve out, langsung di BWF itu panitia masuk ke dalam lapangan. Langsung bilang, kalian kalau nggak bisa main, kalau kalian main tidak menunjukkan sportivitas, kita keluarin dan kasih kartu hitam. Saya di situ dengan frontal, dengan protes, saya mau main, jangan pernah menilai saya seperti itu. Kasih kami waktu untuk kami bisa bermain. Dan akhirnya kami bisa main, tetap dikasih kartu hitam karena udah kecam ya, kecaman udah datangnya luar biasa. Saya bilang enggak, saya mau main. Dan pada saat itu yang bisa bahasa Inggris tuh saya, pemain Korea 2 bulan yang lango gitu aja. Dan saya bilang main. Sampai saya bilang apa saya perlu pakai bahasa Korea nih sampai panggil. Saya belum terus main. Saya bilang saya udah sampai sebegitunya. Saya bilang saya mau main, tapi karena akhirnya tetap dilanjutkan permainannya dan akhirnya Korea juga main dengan sebaik mungkin. Saya kalah, memang mereka ranking 3 dunia pada saat itu. Saya dan Meliana ranking 10 dunia. Jadi memang secara head to head saya memang kalah sama Korea itu. Gitu. Kami kalah dan tetap ketika kami diinvestigasi besoknya, kami tetap dibilang bahwa kami tidak mempertunjukkan hal yang benar. Baik, jadi gara-gara ada pasangan yang tanda kutip tadi ya, karena saling mengalah, ke saya. terus pertandingan ini dituduh juga main-main. Betul. Sehingga dua-dua tim yang main ini juga dikecam. Betul. Oleh dan kamu dikecam oleh masyarakat Indonesia, dikira kamu juga main-main begitu ya? Betul. Jadi kecaman itu udah terbiasa buat saya waktu itu. Karena kamu ingin bermain serius, tapi orang kemudian menuduh kamu main-main dan tidak membela bendera merah putih, kira-kira begitu ya? Betul. Jadi apa yang terjadi dengan perasaanmu hari itu? Saya merasa bersalah Bang. Saya sangat merasa bersalah karena apa yang saya telah lakukan kerjakan dari usia saya 5 tahun sampai pada akhirnya di 2012 sampai saya umur 25 tahun itu semuanya useless. Perjuangan orang tua, perjuangan Indonesia yang sudah membina saya itu saya merasa bukan sebagai, saya nggak layak berada di Indonesia ini jadi negarawan di Indonesia ini. Karena hal yang saya merasa saya malu, saya nggak pantas, itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan ketika saya bilang bahwa saya mau berhenti dari profesi saya saat ini dan bahkan saya mau keluar saya tidak mau melakukan apapun, itu menurut saya itu hal yang itu pilihan hidup saya pada saat itu.
kecaman yang kamu terima itu apa sih? Apa yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia maupun internasional hari itu? Kamu dituduh apa? Kamu dan tentu saja dengan Saya dituduh Melian. semuanya udah. Maksudnya dalam kehidupan, dalam pada saat itu saya dibilang ya sebagai seorang negarawan tidak baik dan banyak hal-hal yang menyakitkan, kata-kata waktu itu zamannya Twitter. Ya Twitter sampai sekarang masih on ya. Dan itu hujatan datang bertubi-tubi setiap hari, setiap detik kepada saya. Bahkan saya pulang dan saya harus dihukum, dari IOC menghukum kami seharusnya 2 tahun. Tapi saya pulang ke Indonesia, saya diringankan hukumannya yang memang saya harus jalani hukumannya itu selama 4 sampai 6 bulan itu. Dan hal itu yang membuat saya udahlah. 2 tahun itu artinya kamu nggak boleh bermain bulu tangkis. Nggak boleh internasional dan domestik. Internasional dan nasional. Baik, dan itu artinya mimpimu untuk Olimpiade juga hancur di situ. Berhenti udah. Bahkan mimpi saya bukan hanya tentang bulu tangkis, mimpi saya sebagai seorang manusia itu udah nggak ada juga, Bang. Seberapa terpuruknya hari itu kamu? Kasih gambaran, mungkin kalau saya ada dasar laut, saya ada di laut, saya udah paling dasar. Jadi saya udah tenggelamnya udah terlalu dalam pada saat itu. Dan saya merasa saya nggak bisa bangkit lagi. Saya merasa saya useless saja sebagai saya sampah negara ini. Dan ada masa di mana mentalmu juga terganggu ya? Sangat terganggu karena diri saya aja, saya udah bilang saya sampah, Bang. Pada saat itu, saya nggak berguna gitu. Dan sampai harus konsultasi untuk memulihkan mental. Ya mental health-nya saya udah nggak waras. Sebenarnya saya udah nggak waras pada saat itu. Dan kondisi mental health saya itu bukan nggak sempurna ya, tapi benar-benar udah hampir mau gila. Tapi sekarang enggak kan ya? Puji Tuhan karena ada support system yang sedikit, Bang, yang percaya bahwa saya masih bisa, dan ada Tuhan yang sangat adil dalam kehidupan saya sehingga saya bisa sampai pada saat ini. Terima kasih. Kalau kamu nggak main bulu tangkis lagi, terus apa yang kamu lakukan? Saya nggak bisa jawab. Terus mama saya bilang, kamu melatih, kamu main domestik, kamu lagi dihukum dan nama kamu rusak. Kamu mau kuliah, emang ada yang mau terima kamu sebagai sampah negara? Grace, berapa lama kamu harus mengalami situasi dan kondisi hancur hati dan kemudian terjadi gangguan mental dalam dirimu? Berapa lama itu? Kalau saya, jadi waktu saya diskualifikasi, saya menjalani hukuman saya coba untuk bisa berkonsultasi. Saya bilang sama mama saya, karena kan saya cuma punya mama, papa saya meninggal di usia saya 2 tahun. Jadi beliau, mama saya ini satu-satunya single fighter yang ada dalam kehidupan saya. Saya ada bilang sama mama saya udah gak mau main. Sorry ya. Terus pada saat itu, mama saya hanya bilang kepada saya bahwa, Gracia, kalau kamu gak mau main, lagi bulu tangkis itu gak apa-apa, itu pilihan kamu. Tapi habis itu kamu mau ngapain? Kalau kamu masih dikasih kehidupan, kecuali kamu meninggal saat itu, kamu udah kelar. Tapi ini kamu masih bernafas dan masih dikasih kehidupan sama Tuhan. Kalau kamu gak main bulu tangkis lagi, terus apa yang kamu lakukan? Saya gak bisa jawab. Terus mama saya bilang, kamu melatih, kamu main domestik, kamu lagi dihukum dan nama kamu rusak. Kamu mau kuliah, emang ada yang mau terima kamu sebagai sampah negara? Perusahaan mana? Saya belum lulus kuliah pada waktu itu juga, Bang. Siapa yang mau terima kamu di Indonesia ini dengan notabene kamu sampah negara? Terus juga nih, kamu mau melatih di luar negeri. Ke negara mana? Masalahnya kamu dunia internasional yang sudah jadi sampah dunia internasional. Semua CNN, BBC, you name it. Semua itu pada saat itu udah
nama saya udah nggak bagus. Jadi siapa yang mau terima saya di luar negeri? Kamu mau melakukan apa dalam kehidupan kamu? Satu-satunya jalan adalah kamu tetap harus di negara ini dan di cabang olahraga ini. Kamu harus tetap bisa berdamai dengan bulu tangkis. Karena pada waktu itu jujur ya, raket itu saya benci ya, megang raket aja saya benci bang. Saking saya kepahitan dengan olahraga ini dan mungkin bangsa ini pada saat itu. Saya pahit banget gitu. Raket saya nggak bisa bilang, mas saya even lihat raket aja saya nggak mampu. Dan nggak bisa, tetap kamu harus bisa menerima semua apa yang udah terjadi dan coba untuk pelan-pelan balikin semua kepercayaan diri, balikin semua penerimaan diri semuanya dan kamu jalanin. Nggak usah kamu mikir kamu jadi juara olimpiade, lupain. Juara dunia, lupain. Jadi Gracia yang selalu baik dari hari ke hari, yang selalu jadi terbaik versi kamu, diri kamu sendiri. Saya pada akhirnya ke psikolog, saya coba untuk, saya bergereja, saya berkomunitas, saya coba untuk mengembalikan semua ini sama Tuhan. Saya lebih dekat dengan Sang Pencipta pada saat itu dan melihat bahwa segala sesuatunya tuh baik ketika kita menjalankan itu dengan hati yang ikhlas. Nah, di buku ini ada 2 figur atau mungkin 3 setelah menikah ya, yang kamu ceritakan dengan penuh perasaanmu. Tapi figur ibu menonjol sekali di sini. Ya. Nah, bisa kamu deskripsikan bagaimana kamu menilai sosok mama dalam kehidupanmu? Ketika saya ditinggal, papa saya meninggal saya umur 2 tahun, mama begitu berkorbannya untuk membesarkan anaknya. Dan pada saat itu saya di keluarga saya paling bungsu. Dari berapa bersaudara? Dari 3 bersaudara. Dan bedanya 17 tahun dengan kakak saya. Jadi kakak saya pertama itu bedanya 18 tahun dengan saya, yang kedua tuh 17 tahun dengan saya. Jadi saya seperti anak sendiri tunggal di rumah. Dan karena mama juga gak punya apa-apa, pada akhirnya harus berjuang sampai mama ya jahit kami keadaan ekonomi kami yang sangat-sangat sulit. Dan saya di kampung di Manado, tapi mama rela mendukung apa yang saya cita-citakan, yaitu menjadi seorang pemain bulu tangkis. Hingga kami merantau dari Manado ke Jakarta di usia 8 tahun. Waktu itu saya 8 tahun untuk saya bisa ada sekolah bulu tangkis yang baik. Jadi mama ini adalah faktor penting yang mendukung karirmu ya. Jadi mama yang mendorong kamu sampai ke Jakarta. Mama adalah seorang mama, tapi nilai yang diajarkan kepada saya itu yang membuat saya ada sampai sekarang, dan fondasi yang tercipta pada diri saya itu dari dia. Ada adegan yang menarik di dalam buku ini. Ya. Ketika ikut dalam satu kejuaraan ya, naik bus dan mama rela duduk di lantai bus untuk mengantarkan kamu. Itu kejuaraan apa itu? Waktu itu di Surabaya, Bang. Jadi waktu di Surabaya itu jadi biasa di umur 10-11 tahun tuh kita ada pertandingan nasional juga, dan itu ada di Surabaya. Kali itu saya belum dibiayai sepenuhnya oleh klub saya dan memang harus keluarin biaya sendiri. Cerita yang apa di buku itu tidak bisa hanya segini juga Bang, masih banyak hal yang diajarkan tentang basic fondasi bahwa hidup memang adalah perjuangan. Kita lagi di bawah, kita lagi di atas, itu harus selalu diperjuangkan. Gitu. Baik, menarik ya. Ya. Nah, kemudian setelah ini apa prestasi yang Grace raih dari waktu ke waktu sampai menuju ke Olimpiade Tokyo? Saya dan partner saya yang baru namanya Nitya, Krishinda, itu bisa jadi juara Asian Games untuk Indonesia selama Indonesia tuh 40 tahun gak pernah juara di ganda putri. Jadi itu breakthrough pertama dalam kehidupan saya. Baik, selain Asian Games apa lagi? Akhirnya saya dan partner Nitya itu kami bisa meraih peringkat ranking 2 dunia yang
ya dimana susah banget ganda putri Bang. Kalau kita bilang kalau bisa sejarah, kenapa sih Gracia mau main ganda putri? Karena dari dulu belum ada, waktu 2021 ketika saya jadi juara Olimpiade dengan Apriani, itu jadi pelengkap prestasi Indonesia di cabang bulu tangkis di Olimpiade. Ini kalau baca buku ini kita akan melihat isi hati Grace ya ketika menghadapi, karena ini waktunya sempit, jadi aku bilang Grace, kita nggak punya waktu banyak untuk terlalu detail. Nah ini satu momen yang gimana menceritakannya Grace. Grace, ini ada momen di mana adalah momen yang harusnya bahagia. Ya. Kamu bahagia. Karena hari itu adalah hari pernikahanmu. Ya. Tapi pada saat yang sama itu adalah hari perpisahanmu. Nah, kamu bisa cerita apa yang terjadi dengan kakak hari itu? Iya, jadi saya menikah di tahun 2020, saya dan suami saya Felix saat ini. Dan di Desember 2020 yang kakak saya tuh terserang COVID. Dan sementara berjalan persiapan pernikahan, pemberkatan saya di jam 4 sore, dia bilang pokoknya dia bilang dia mau mengusahakan balik sebelum pemberkatan. Karena dia kan yang akan mengantar saya bawa ke El pada saat itu. Mewakili papa lah ya, iya, orang mewakilin tua. orang tua karena kakak saya. Dan saya sangat cinta sama kakak saya. Dan pada saat itu ketika dia bilang bahwa nggak bisa, ini antigen masih reaktif, PCR itu keadaannya penuh, semua rumah sakit manapun yang terdekat penuh, yang jauh juga penuh, kami udah telepon kerabat kami dan sebagainya, nggak bisa. Akhirnya dia bilang ya udah siapa tahu saya tunggu sampai resepsi jam 7 malam. Akhirnya dia miss di pemberkatan, resepsi, dan dia selalu kirim di WhatsApp grup tuh keluarga bahwa ini keadaan dia sekarang. Dia udah tiba-tiba di jam 7, jam 8 malam, tenang ya kakak udah aman lagi di rumah sakit Siloam di Simatupang pada saat itu. Nggak boleh masuk kamar karena ini bukan rumah sakit COVID, jadi kakak diangsingkan. Udah dimulai dipakein alat bantu pernapasan pada saat itu. Wah kita udah sampai lagi acara pernikahan gitu, wah ini kakak udah pakai alat bantu dan sebagainya. Sampai pada akhirnya saya kelar menikah, resepsi kami kelar jam 10, balik ke kamar masing-masing. Saya dapat kabar jam 2 pagi, istri dari kakak saya telepon bahwa kakak saya udah gak ada. Beliau meninggal, saya nggak tahu lagi saya mau ngapain pada saat itu di saat hari yang bahagia, tapi saya udah nggak bisa sekarang saya juga nggak bisa kasih gambaran gimana perasaan saya pada saat itu, karena yang saya rasa tuh numb. Saya just felt numb pada saat itu Bang. Jadi karena saya harus latihan, saya harus kembali dengan keadaan yang mati rasa. Baik. Dan harus bertanding menuju ke Thailand dan harus itu poin untuk menuju ke Olimpiade. Baik, Grace, aku kasih kesempatan mahasiswa bertanya dan ini sudah ada nama yang mendaftar tadi. Namanya Lukman Amir, UT Jakarta, jurusan Ilmu Komunikasi. Lukman, oh dari belakang sana. Oke, boleh salaman. Iya, Lukman silakan duduk. Iya. Halo Kak Grace ya. Halo. Pertanyaan saya, sebelum bertanya saya ingin sedikit bercerita. Iya. Saya pernah mengalami di mana ketika ingin berkompetisi, sudah ingin siap berkompetisi, namun kita mengalami di mana kondisi kita kehilangan sosok keluarga tercinta. Ya. Sama seperti Kak Gracia, kehilangan kakak kandung. Ya. Pada saat itu ketika Kak Gracia ingin berlaga, dan di saat itu juga Kak Gracia kehilangan sosok kakak kandung tercinta. Saya juga merasakan beberapa minggu lalu saya sudah siap ingin berkompetisi di ajang Duta Pariwisata. Ya. Namun beberapa minggu lalu juga
saya kehilangan sosok ayah tercinta saya. Dan pertanyaan saya, bagaimana Kak Gracia bisa terus maju dan terus berpikir untuk mempersembahkan kemenangan di saat Kak Gracia mengalami kondisi Kak Gracia membutuhkan dukungan. Terima kasih. Terima kasih. Wah, sebelumnya turut berduka cita Lukman atas kepergian ayahnya, dan saya tahu itu hal yang tidak gampang buat kita yang mengalaminya, dan it's okay Lukman. Lukman luar biasa, maksudnya dia berani untuk mengeluarkan semua apa yang dia unek-uneknya, dan itu juga yang saya lakukan. Karena ketika kita lagi bersedih seperti ini memang gak ada cara lain untuk kita, ada orang-orang terdekat yang kita percaya yang bisa dengerin unek-unek kita. Dan pada saat itu saya bersyukur saya sudah menikah. Waktu Pak Kakak saya meninggal, saya bersyukur saya sudah menikah, saya ada suami saya. Walaupun suami saya tinggal di rumah, saya tinggal di asrama. Tapi yang namanya hubungan batin, koneksi, itu kita mau di mana aja itu akan terjadi. Saya jadi pada akhirnya tidak merasa sendiri. Dan itu harus terus dilakukan. Saya di asrama, saya yang tadinya sekamar sendiri, saya bilang sama adik-adik junior saya, tolong lu temenin gue. 2 orang, 3 orang, terserah mau berapa, tidur kamar gue saat ini juga. Itu baru pertama kali selama saya sebagai senior di asrama, saya butuh pertolongan orang lain yang walaupun teman saya atau junior saya mereka nggak bisa bilang, mereka mungkin takut kali tidur sama saya gitu, temenin saya, bahkan ngomong aja takut. Tapi kali itu saya butuh pertolongan untuk supaya saya tetap waras. Karena saya butuh itu. Dan apa yang Lukman sampaikan pada saat ini, percaya deh itu akan melegakan kamu. Percaya banget bahwa memang kita tuh butuh orang lain dalam kehidupan kita. Gitu. Selain saya butuh teman, saya butuh Tuhan. Pada akhirnya tiap hari saya bilang, Tuhan, saya berdoa saat ini, saya lepasin kakak saya lepasin papa saya lepasin semua orang-orang yang saya cintai dan pergi dengan tenang. Hal itu yang saya lakukan setiap hari dalam kehidupan saya, sehingga ketika saya bertanding, saya kadang dengan berduka, tetapi waktu saya jalanin pertandingan saya, adrenalin yang saya sangat fokus dalam pertandingan itu yang membawa saya bisa waras pada saat bertanding. Pada akhirnya ketika saya menjalani hari demi hari, pertandingan demi pertandingan, dan akhirnya saya bisa jadi juara, nah itu yang mungkin Lukman dan teman-teman bisa mempraktekkan bahwa kita butuh orang lain dan kita butuh Tuhan untuk supaya kita bisa waras dan menjalani kehidupan kita sehari-hari. Baik. Terima kasih. Kita berikan aplaus. Terima kasih Kak Grace. Sama-sama. Ya. Lukman, kami semua ikut berduka ya, tapi tetap salaman dulu, tetap semangat ya. Dan karena kamu mewakili aku bertanya, kamu dapat buku dari Grace ya. Terima kasih Mas Andi. Bukan cuma dapat buku, tapi bukunya ditandatangani langsung oleh Grace. Terima kasih Pak Sandi Mas. Wow, foto bersama dulu, mana kameramu? Dibuka supaya kelihatan bahwa ditandatangani oleh Grace. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya. Kita berikan aplaus untuk Lukman Amir. Nah, Grace, sampailah kita pada ujung episode ini. Mungkin kamu berdiri di sini, Grace, sampaikan apa yang menurut kamu penting untuk disampaikan kepada anak-anak muda atau siapapun, nggak harus anak muda ya, yang menonton acara ini. Grace mau duduk di situ atau berdiri di sini? Oh boleh sih, saya jadi take over Bang Andi. Iya. Saya hanya seseorang ketika saya menulis buku Menembus Garis Batas, itu saya hanya salah satu Gracia yang bisa menembus garis batas. Dan saya yakin pasti banyak teman-teman di sini juga yang bisa menembus garis batasnya masing-masing. Batas kan itu pasti akan ada pencapaian pribadi apa yang kalian inginkan dalam personal life atau dalam karir, dalam studi. Itu kalian yang targetin. Tapi ketika kalian tahu
udah punya clarity to vision, udah punya ada komitmen dan kegigihan yang dijalanin, ada support system, tapi satu lagi nilai nih Bang, di dalam perjalanan yang saya tidak ingin menggurui, tapi saya ingin membagi bahwa ada unseen hands, tangan-tangan yang kadang-kadang tuh kita nggak terlihat yang nolong-nolong kita gitu. Pada akhirnya berterima kasih dengan orang-orang tangan-tangan yang tidak terlihat yang membantu saya mencapai setiap kesuksesan itu. Jadi teman-teman, saya terus ingin menyemangati untuk kalian bisa menembus garis batas kalian masing-masing. Terima kasih. Baik. Dan teman-teman, ini tadi baru ngobrol sama Grace. Grace, ini sudah ada di toko buku. Ya, sudah ada di toko buku dan di online juga menembusgarisbatas.com. Baik, dan yang menarik, siapapun yang membeli buku ini otomatis menjadi bagian dari gerakan menembus garis batas. Ya. Karena royalti dari buku Betul. ini kamu mau berikan kepada sekolah-sekolah di pelosok-pelosok daerah, perpustakaan daerah, guru-guru di Indonesia, sampai ke pelosok daerah gitu. Jadi memang charity program. Jadi kalau mau berbuat baik, ya silakan juga membeli buku ini ya. Saya terinspirasi dari Bang Andi yang punya benihbaik.com. Jadi kita sama-sama untuk bisa menyebarkan kebaikan atau prestasi anak bangsa yang bisa ditularkan kepada anak bangsa Indonesia gitu. Menuju Indonesia Emas 2045. Dan kita bisa berkolaborasi semua ya. Iya. Baik. Seperti biasa Grace, saya juga ingin mengajak siapapun untuk berbuat baik. Tapi bagi Anda yang tadi ya tidak menonton dari awal, jangan khawatir karena ada tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, Anda bisa membantu Edi Rustaman, seorang mantan atlet difabel dari Sukabumi, Jawa Barat yang kini berprofesi menjadi juru parkir. Ya. Usia Edi saat ini menginjak 72 tahun. Sekarang dia sebatang kara karena istrinya meninggal, tidak ada anak, dan dia terlahir dengan hanya satu tangan, ya dia hanya punya tangan kiri. Nah Edi ini tidak punya tangan kanan, dia hanya tangan kiri. Terus kemudian dia pernah jadi atlet yang menorehkan prestasi di ajang lomba renang tingkat provinsi pada tahun 1972. Setelah berhenti sebagai atlet, dia terpaksa beralih profesi menjadi juru parkir untuk bisa menghidupi keluarganya waktu itu dan hingga kini. Nah bagi Anda yang ingin berbuat baik untuk Edi, ya, Anda bisa membantu dengan mengklik benihbaik.com dan di situ ada penggalangan dana dengan judul Bantu Mantan Atlet Sukabumi yang jadi juru parkir agar tetap bisa bertahan hidup. Semoga informasi ini menggerakkan hati Anda untuk juga berbuat baik bagi sesama. Dan akhirnya teman-teman semua dan siapapun yang menonton acara ini, semoga episode kali ini dengan cerita Grace ya dalam proses untuk mencapai puncak prestasinya bisa menginspirasi kita semua. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.